Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Marah Karena Kebaikan Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Kami beriman bahwa Engkau selalu memiliki yang terbaik bagi kami. Kami berserah diri sepenuhnya kepadamu dan percaya bahwa Engkau akan memimpin kami di jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa marah saat Tuhan memberikan kebaikan kepada orang lain, terutama orang yang tidak Anda sukai? Atau mungkin Anda merasa frustasi saat doa Anda tidak dijawab seperti yang Anda harapkan? Jika iya, Anda pernah marah pada Tuhan, Anda tidak sendirian, saudaraku. Saudaraku, ada kakak beradik bertengkar memperebutkan harta perusahaan keluarga. Si kakak merasa dicurangi oleh adiknya. Dengan menggunakan pengacara dan menggunakan preman, ia berhasil memenjarakan adiknya. Padahal sang kakak adalah aktivis di gereja. Ketika adiknya memohon pengampunan, sang kakak tidak mau memberi pengampunan. Sang kakak ingin memberi pelajaran seberat-beratnya pada adiknya. Ya saudaraku, orang yang dikuasai oleh kemarahan, dia bisa kehilangan kasih pada sesamanya. Dalam Alkitab, kita melihat beberapa contoh orang yang marah kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Contohnya, ada Yunus. Ketika Niniwe, kota yang penuh dosa, bertobat setelah mendengar khotbah Yunus, Yunus marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak menghukum mereka. Ada Habel. Ketika persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diterima. Kain menjadi marah dan membunuh adiknya itu. Ada orang Israel. Sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, bangsa Israel sering mengeluh dan marah kepada Tuhan. Meskipun Tuhan telah menunjukkan banyak kebaikan kepada mereka. Saudaraku, mari kita belajar dari kisah Yunus yang marah pada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi bangsa Niniwe, sedangkan Yunus membenci bangsa Niniwe. Tidak diceritakan dalam Alkitab kenapa Yunus itu begitu benci pada bangsa Niniwe. Mari kita baca Yunus pasal 4 ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jara itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Saudaraku, kisah Yunus menawarkan renungan mendalam tentang kemarahan manusia dalam menanggapi kebaikan Tuhan. Dalam Yunus pasal 4 ayat 9 yang kita baca ini, kita melihat Nabi Yunus marah besar karena Allah menunjukkan belas kasihan kepada Niniwe, kota yang dia anggap penuh dosa, dengan mengampuni mereka setelah bangsa Niniwe
bertobat. Nabi Yunus yang membenci Niniwe merefleksikan kegagalan sikap banyak orang Kristen di zaman sekarang ini. Yunus tidak memiliki apapun sebagai tempat untuk bersandar, namun Allah. Dalam semalam, Allah menumbuhkan sebatang pohon jara agar ia dapat berteduh dari teriknya matahari yang menerpa hidupnya. Namun atas penentuan Allah, pohon jara itu mati. Dan Yunus sangat marah kepada Allah. Allah menggunakan pohon jara dan angin timur yang panas terik. Nanti kita akan baca pada Yunus pasal 4 ayat 9. Hal ini untuk menyatakan maksudnya. Mari kita baca Yunus pasal 4 ayat 6-9. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jara melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jara itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Saudaraku, Tuhan hendak menunjukkan sikap yang kontras antara hidup Yunus yang mementingkan kesejahteraan jasmani sendiri dan tidak peduli akan nasib Niniwe yang sedang menuju dalam kebinasaan. Yunus lebih memperhatikan kenyamanan jasmani sendiri daripada kehendak Allah bagi bangsa yang terhilang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarahan kita terhadap kebaikan Tuhan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Marah pada Tuhan karena ketidakadilan yang dirasakan. Kita mungkin merasa bahwa orang lain tidak pantas menerima kebaikan Tuhan, terutama jika mereka telah berbuat salah. Namun penting untuk tidak membiarkan rasa marah tersebut menjerumuskan kita ke dalam keraguan atau kekecewaan. Kita dapat belajar untuk mengekspresikan kemarahan dengan cara yang sehat dan dengan cara yang konstruktif, sambil tetap percaya kepada kebaikan dan kasih Tuhan. Marah pada Tuhan karena kecemburuan. Kita mungkin iri dengan berkat yang diterima oleh orang lain dan merasa bahwa kita tidak mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Mungkin Anda merasa cemburu melihat orang lain yang tampaknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Atau mungkin Anda merasa Tuhan tidak adil dalam perlakuannya terhadap Anda. Kecemburuan adalah emosi yang kompleks yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti rasa tidak aman, takut kehilangan, dan keinginan untuk dikasihi. Dalam konteks hubungan dengan Tuhan, kecemburuan dapat muncul ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak memberikan perhatian atau kasih yang cukup kepada kita. Saudaraku, ketika kita marah kepada Tuhan karena cemburu, penting untuk mengelolanya dengan cara yang sehat. Dengan jujur dan mengakui perasaan Anda, berbicaralah dengan Tuhan melalui doa, mencari perspektif atau sudut pandang dari kasih Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan, Anda dapat mengatasi rasa marah dan cemburu Anda dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan.
marah pada Tuhan karena ketidakpercayaan. Kita mungkin meragukan kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita dan merasa bahwa Tuhan tidak adil. Mungkin Anda mengalami kesulitan dalam hidup dan mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan kesulitan itu terjadi dalam hidup kita. Atau mungkin Anda merasa kecewa dengan doa yang tidak terjawab atau janji yang sepertinya tidak ditepati oleh Tuhan. Kemarahan pada Tuhan itu seringkali berakar dari ketidakpercayaan kita. Kita mungkin merasa bahwa Tuhan tidak adil, tidak peduli, dan tidak mampu membantu kita. Ketidakpercayaan ini dapat dipicu oleh berbagai pengalaman saudaraku, seperti kesulitan ketika dalam penderitaan, ketika kita mengalami tragedi, penyakit, atau kehilangan. Kita mungkin mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi pada kita. Ada juga soal doa yang tidak terjawab. Ketika doa kita tampaknya tidak dijawab oleh Tuhan, kita mungkin merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan atau Tuhan tidak peduli dengan kebutuhan kita yang sudah mendesak ini. Kekecewaan terhadap gereja atau pemimpin agama bisa menyebabkan kita marah pada Tuhan. Ketika kita melihat kemunafikan atau kesalahan beberapa orang dalam gereja, kita mungkin kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Saudaraku, penting untuk diingat bahwa marah pada Tuhan bukanlah dosa. Tuhan mengizinkan untuk mengungkapkan perasaan kita dengan jujur kepada Tuhan. Bahkan jika perasaan itu negatif sekalipun, Tuhan mengizinkan kita mengungkapkan pada Tuhan dengan rasa yang jujur, rasa yang kecewa. Tetapi itu bukanlah tempat perhentian akhir dari rasa marah kita, saudaraku. Kita harus terus berusaha untuk menemukan kembali iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan bantuan Tuhan, kita dapat mengatasi kemarahan kita dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kasih Allah itu universal. Allah mengasihi semua orang, bahkan mereka yang berdosa sekalipun Allah mengasihi mereka. Kita harus mau belajar untuk meneladani kasih Allah yang universal ini. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, ayat ini menjelaskan bahwa Allah rela mengorbankan putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Kematian Kristus menjadi bukti nyata akan kasih Allah yang tidak terbatas kepada umat manusia. Kasih Allah ini diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, terlepas dari kesalahan dan dosanya yang telah mereka perbuat. Pentingnya pengampunan, mengampuni orang lain adalah perintah Allah, saudaraku. Kita tidak boleh menyimpan dendam dan amarah. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, ayat ini memberikan perintah yang jelas kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus saling mengampuni. Pengampunan adalah perintah Allah, saudaraku, karena Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita juga mau mengampuni orang lain. Pengampunan membebaskan kita dari kepahitan dan kebencian. Ketika kita menyimpan dendam
hati kita menjadi terbebani dan kita tidak dapat mengalami kedamaian dan juga sukacita yang sejati. Mengampuni orang lain itu memungkinkan kita untuk melepaskan beban itu dan hidup dengan lebih bebas, hidup dalam damai, hidup dalam sukacita Tuhan. Pengampunan itu memulihkan hubungan. Ketika kita mengampuni orang lain, kita membuka jalan untuk terjadinya pemulihan hubungan yang telah rusak. Hal ini memungkinkan kita untuk membangun kembali kepercayaan dan juga kasih sayang. Pengampunan mencerminkan kasih Allah. Ketika kita mengampuni orang lain, kita menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Hal ini dapat menjadi kesaksian yang kuat bagi mereka dan membawa mereka ke dalam kebenaran dan kasih Kristus dalam hidup orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu selalu bertindak dengan adil dan penuh kasih, bahkan ketika kita tidak memahaminya sekalipun. Ketika kita merasa marah, marilah kita menanyakan alasannya dan mencari akar permasalahannya kenapa kita menjadi marah. Kita harus belajar untuk dapat mengampuni orang lain sama seperti Allah telah mengampuni kita. Kita harus yakin bahwa Allah selalu memiliki rencana yang terbaik untuk kita dan juga untuk dunia ini. Saudaraku, kisah Yunus mengingatkan kita bahwa kemarahan terhadap kebaikan Tuhan adalah hal yang tidak wajar. Kita harus belajar untuk meneladani kasih Allah yang universal dan selalu berusaha untuk mengampuni orang lain. Kita juga harus percaya bahwa Allah itu selalu bertindak dengan adil dan penuh kasih. Bahkan ketika kita tidak memahami konsep kasih Allah sekalipun, karena kebaikan dan kasih Tuhan itu memang tidak akan pernah bisa dimengerti dengan pengertian manusia yang sangat terbatas ini. Tetaplah bersukacita dan tetaplah berharap akan kasih dan kebaikan Tuhan, saudaraku, supaya kita tetap hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, menikmati sukacita dari Tuhan, menikmati damai sejahtera, dan menikmati rancangan yang baik atas hidup kita. Rancangan Tuhan yang baik boleh terjadi dalam hidup kita karena kita memiliki hidup yang berkenan dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang tertunduk, merenungkan kisah Nabi Yunus dan kemarahannya atas kebaikan-Mu kepada bangsa Niniwe. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali bersikap seperti Yunus. Kami mudah marah ketika melihat orang lain menerima kebaikan-Mu, terutama mereka yang kami anggap tidak layak. Kami merasa bahwa Engkau seharusnya menghukum mereka, bukan mengampuni, bahkan memberkati mereka. Ampunilah kami ya Tuhan, atas hati kami yang keras dan egois. Tolonglah kami untuk belajar dari kisah Yunus dan menyadari bahwa kasih-Mu itu jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan manusia. Tuhan, ajarkanlah kami memiliki hati yang seperti Engkau, yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan pengampunan. Tolonglah kami untuk melihat orang lain dengan mata-Mu dan bersukacita ketika Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Berikanlah kami kekuatan untuk melawan rasa marah dan iri hati, dan untuk selalu bersyukur atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ingin semua orang diselamatkan dan datang kepada pertobatan di dalam Engkau. Tolonglah kami untuk menjadi alat-Mu dalam menyebarkan kasih-Mu kepada orang lain.
Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun saudara kami berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.